Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo, apa kabar semuanya? Baik-baik kah? Entah untuk kalian kenapa tidak suka namanya pilih kartu. Padahal kalau jodoh itu kan ya, itu kan baru ya. Tapi aku akan coba ya. Temanya kali ini adalah siapakah orang yang akan menjadi jodoh kamu? Kira-kira dia gimana? Terus yang paling penting adalah tanggapan mertua. Tanggapan mertua kamu, calon mertua kamu atau orang tua dia ya, atau keluarga dia. Kita akan ke fase pertama dulu. Bagaimana calon jodoh kamu? Kita akan masuk ke the very deep reading, oke? Oke, sama-sama kita akan ambil pertemuan kalian. Ya, pertemuan kalian dulu. Aku akan ambil 3 kartu. Energi kamu dan energi dia. Ya. Dan di bawahnya ada energi Knight of Cups. Orang ini akan datang kepada kamu dengan kondisi, beberapa kondisi ya teman-teman. Ini karena general aku akan bacakan begitu. Dari suasana hati kamu dulu. Kamu ini orangnya gamang ya, kayak bimbang. Selama ini kamu tidak menemukan orang yang benar-benar sayang sama kamu. Kamu adalah orang yang mungkin juga orientasinya adalah pekerjaan, bekerja. Terus kamu merasa hidup kamu itu nggak balance gitu loh. Jadi antara karir kamu dengan cinta kamu itu juga nggak balance gitu loh. Jadi nggak sama-sama berjalan. Salah satu ada yang lebih berat sebelah. Oke? Yang kedua di sini, kamu tuh orangnya adalah orang yang berinisiatif. Jika kamu suka sama seseorang, kamu akan memberikan perasaan itu ya, itu dengan tulus, dengan benar-benar niat dari hati kamu sendiri. Keinginan kamu memang oh ya karena aku sayang gitu loh, jadi memang ibaratnya kamu tuh gentle lah. Kalau kamu sayang, ibaratnya kamu datang baik-baik, terus kamu menawarkan satu perasaan khusus atau spesial ke orang yang kamu tuju, perhatian-perhatian kecil atau apapun itu. Walaupun tidak semuanya dikeluarkan ya, tapi kalau seandainya kamu di sini kayak suka sama seseorang gitu, kamu tuh nggak pamrih gitu loh. Bahkan kadang-kadang kamu tuh naif gitu loh. Entah karena kamu terlalu berbaik hati atau bagaimana. Kadang-kadang kamu memberikan perasaan atau kasih sayang itu nggak pandang bulu sih. Bagus itu nggak pandang bulu, tapi kadang-kadang menempatkan sama orang yang salah. Itu makanya di sini ada gambar pengemis ya. Satunya benar-benar dia sayang sama kamu, satunya dia cuman pura-pura. Nah, ini kamu kayak kurang apa ya teman-teman? Kurang menimbang-nimbang, kurang bisa milih, terlalu berbaik hati, terlalu loyal dalam hal apapun. Mungkin juga beberapa di antara kamu di sini aku ngelihatnya tidak segan-segan untuk memberikan uang atau apapun itu yang mengakibatkan kamu sendiri kadang-kadang juga
kayak tekor, ya kan, ngebantuin dia gitu. Secara energi kamu tekor, secara uang pun apalagi kayak gitu. Ini kamu, ya. Negatifnya adalah kamu terlalu naif, terlalu percaya bahwa semua orang itu baik. Padahal hidup kamu aja nggak baik-baik gitu ya. Hidup kamu di sini tidak balance. Cinta sama uang itu nggak kayak orang lain gitu. Kamu adalah orang yang spesial yang memang mendapat tugas berat dari semesta bahwa ketika kamu suka sama seseorang, kerap kamu dimanfaatkan gitu. Dan kamu itu terus bermutasi, belajar, banyak belajar. Memang banyak ujian di sini. Ya, jadi kita nggak bisa lihat rumput tetangga kalau misalnya ada orang yang dari SD udah suka mungkin, terus SMP, SMA, terus pacaran sampai nikah, sampai punya anak, sampai punya cucu gitu, rasanya impossible buat kamu. Kita lihat jalan jodoh kamu. Teman-teman, begini, aku nggak bilang situasi ini adalah situasi yang aku nggak tahu dia narik energinya siapa. Energi dia adalah satu, kamu nanti takutnya ketemu sama orang yang pernah ya sifatnya itu kayak dia adalah kayak punya pelarian dari masa lalu. Dia melakukan segala cara dan segala upaya untuk lepas dari masa lalu atau percintaan yang kelam. Orang ini mungkin pernah berbuat salah, ya, pernah pernah curang, atau pernah memang orangnya agak sedikit manipulatif dan tidak benar-benar jujur gitu loh. Awalnya seperti itu. Sih, kalau orang baik ketemunya sama orang yang agak-agak error biasanya. Yang kedua, beberapa di antara kamu di sini mungkin akan mendapatkan namanya satu hubungan yang dibilangnya itu ada yang duda, ada yang cerai mati atau cerai hidup, ya, ada yang duda, atau dia sudah berkeluarga. Sempat berkeluarga dan diam di sini ibaratnya kayak meninggalkan aja, maksudnya hubungan dia mungkin nggak baik-baik ya sama mantannya, dan orang ini sebetulnya nggak ada niatan buat gimana-gimana gitu loh, nggak ada niatan buat tidak rukun. Dia orangnya pecinta rukun, dia maunya semuanya damai, tentram, sejahtera ya. Cuman mungkin ada suatu kesalahan atau dia merasa tidak ada kemajuan ya, maksudnya di hubungan pertama mungkin gagal, jadi dia pengen mendapatkan namanya satu partner yang pas. Dan mungkin orangnya ketemunya sama kamu, dia sudah coba sama beberapa wanita mungkin atau pria yang kayaknya memang nggak cocok gitu loh, nggak cocok sama sekali. Di sini dia adalah orang yang sosialita, ibaratnya kayak sosial ininya, engagementnya tinggi, harmonis ya kan, fun, senang-senang. Jadi kamu kalau sama dia itu kayak happy ya. Dia juga sama ke teman-teman yang mungkin baik, dia dalam pergaulan sosialnya tuh oke banget gitu loh, flamboyan lah, ibaratnya kayak orang-orang yang social butterfly-nya juga tinggi, bisa ke sana bisa ke sini ya, mencrok sana mencrok sini, maksudnya dia kerap kayak ngabisin waktu sama temen gitu kadang-kadang. Jadi ya ada beberapa yang dapat kayak gitu ya dalam beberapa kondisi, karena ini general dan aku tidak bisa namanya narik karena kalian ini salah kalian, karena kalian nggak mau namanya pilih kartu entah kenapa, padahal ini kan kondisi masa depan gitu. Untuk mengenai usia ya, dia ini bisa seumuran sama kamu dan nggak jauh-jauh lah dari kamu gitu loh, sama-sama dewasa, tapi memang kalau secara pemikiran
Secara kelihatan look ya, dia adalah orang yang rapi, dia adalah orang yang kelihatannya memang datang dengan kereta kudanya untuk kamu. Kalau misalnya buat yang cowok, apa ya, kayak Rapunzel mungkin, menjulang gitu ya, datang ke kamu tuh kayak elegan. Terus aku melihatnya juga dia antusias banget menyambut perasaan kamu, dibalik dengan apa ya, banyak satu persoalannya hidup yang dia sudah lalui selama ini. Mungkin dia akan cerita sama kamu bahwa aku sudah pernah menikah, bahwa aku memang pernah punya kesalahan di masa lalu, dan di sini aku tuh pengen baik gitu loh. Dan aku nih orangnya memang relation networknya tuh bagus gitu lah ya, penjagaannya bagus dan lain-lain gitu. Ini yang pertanyaan paling banyak yang kalian mau ya. Kapan nih kira-kira kalian itu berdua bertemu? Pada event apa ketemunya? Oke. Oke, di sini dia. Oke. Dia mungkin ya, beberapa di antara kalian di sini kapan ketemunya? Itu dikala kamu itu sudah gini. Kalau dari kondisi kamu di sini dalam kondisi yang lagi hektik-hektiknya sebetulnya. Dan aku lihat dulu di sini ya. Exactly kapan bulannya, oke, perkiraannya. Di sini kalau aku lihat ya teman-teman, dari kamu sendiri, kapannya ketika kamu sudah melepaskan satu beban dan kamu tuh sudah merasa bersyukur. Jadi di sini rules-nya adalah kamu di sini dan dia itu masih punya PR. Ya. Ibaratnya begini. Dari sisi kamu tuh kan kayak ngerasa semuanya kayak overlapping. Semuanya itu kayak ditumplekin jadi satu. Mungkin pekerjaan, cinta, apapun itu ya kan. Di sini mungkin kalau kamu merasa bersyukur ya bersyukur dengan hidup kamu, tapi kamu masih banyak merasakan kesakitan. Ya, maksudnya banyak kayak nelongsok gitu loh. Nah, di sini dilepas ketika kamu sudah mengakhiri semuanya, kamu sudah mulai kayak oke, aku pasrah apapun yang sudah Tuhan berikan sama aku, dan aku nggak akan ngejar, aku nggak akan nyari. Persiapkanlah namanya jodoh buat aku yang baik dan lain-lain. Mungkin kamu di sini juga banyak tanggungan, ya kan? Kita nggak tahu kamu banyak tanggungannya apa, pekerjaan, mungkin kamu orang yang diandalkan di keluarga kamu, beban semua di pundak kamu, terutama keuangan. Kamu tuh kayaknya orang yang terlalu dipush untuk dipaksa untuk mengerjakan yang sebelum kamu nggak mau, dan di sini kamu tuh banyak regret, banyak kayak penyesalan, kayak ya ampun kenapa sih aku tuh nasibnya kayak begini, gitu ya. Di sini. Yang kedua, dari sisi dia. Dari sisi dia adalah ketika dia sendiri di sini sudah, aku bisa bilang orang ini sebetulnya ada beberapa yang mungkin kayak memori dari masa lalu. Orang ini mungkin sudah pernah kenal sama kamu ataupun bisa jadi orang baru. Yang pasti orang ini itu mellow, ya, mellow. Terus orang ini itu kayak nggak tentu arah gitu loh. Maksudnya pada saat dia ketemu sama kamu, dia suka juga dalam pencarian gitu loh, memikirkan apakah ini orang yang tepat buat aku. Dan orang ini juga ada luka di masa lalu. Jadi kalian itu ada persamaan kesedihan yang nanti itu akan menjadi satu
saling pengisian gitu ya. Jadi kamu di sini kosong karena nggak bahagia, dia juga kosong di sini karena nggak bahagia. Mungkin kalau dia lebih ke arah relationship di masa lalu, mungkin yang sudah pernah menikah atau apapun itu, dia di sini kayak mau membuka hati itu susah. Tapi ketika ketemu sama kamu nanti, dia merasakan adanya angin segar gitu, dan kamu pun begitu. Sekarang kan nih beban-beban kamu yang ada di punggung ini ya, kayak pedang di sini itu udah diangkat gitu loh, udah diangkat gitu, dan kalian ini di sini koneksinya akan saling mengisi. Kapankah ketemunya? Queen of Pentacles di sini itu last decan dari astrologi Capricorn ya, kalau nggak salah Capricorn ke Sagittarius. Jadi kamu akan ngedapetin orang ini itu between Januari ke Desember, bener-bener setahun gitu loh. Dari tanggal 9 Januari sampai dengan mentok-mentoknya itu tanggal 13 Desember. Gitu teman-teman. Ya, 1 tahun. Kalau misalnya di sini bisa jadi mulai dari Desember ini sampai Desember tahun depan gitu, kamu akan dapet. Kemudian di sini aku bacakan untuk dari kamu ya. Dari kamu di sini ada yang dapat Capricorn. Ya, energinya Capricorn. Ini nih kamu yang aku bacain, bisa kebolak-balik. Ada Capricorn, kemudian di sini ada Ace of Cups ya. Ini antara Scorpio. Bisa ada energi Scorpio, kemudian ada energi Libra, kemudian ada energi Sagittarius, kemudian di sini ada 6 Pentacles, itu kamu, beberapa dari kamu mungkin ada yang Taurus, oke? Kemudian di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands itu Sagittarius, ada juga di sini Nine of Cups. Nine of Cups itu ada Pisces. Kemudian di sini ada Ten of Swords, itu ada Gemini. Ya, beberapa di antara kamu di sini bintangnya itu. Kalau dari dia, ini aku bacain ya, dari dia ini bisa kebolak-balik ya teman-teman. Beberapa jodoh dengan energinya, karakternya ini bisa aja di sini ada Leo, kemudian di sini ada Pisces, ada Cancer, ada Gemini. Kemudian di sini ada, nah Queen of Cups itu dia biasanya between Gemini sama Cancer. Jodoh kamu di situ ya. Jadi kalau yang memang belum aku bacain ya jangan berkecil hati, karena di sini juga memang aku lihatnya cuman dari apa ya teman-teman? Cuman dari by feeling gitu. Kemudian terakhir The Hangman itu ada Pisces. Jadi kalau ini cuma secara energi ya, secara energi. Jadi nggak ada yang bilang ini patokan. Tapi mungkin kalau ini memang bukan zodiak-zodiaknya nanti, kalau kamu udah dapat yang baru, berarti ini adalah semacam energi. Kan biasa ada moonnya ya. Misalnya dia ada yang Taurus tapi moonnya ke Gemini kayak gitu. Jadi in between, oke? Kita lihat lagi. Mungkin dari inisialnya. Sini aku pakai kertas aja kali ya. Ya, ini aku lihat lagi ada tambahannya. Di sini ada Capricorn. Ya, Capricorn, ada Scorpio. Kemudian di sini apa ini? Ada Aquarius, ada Pisces. Pisces kenceng loh, teman-teman. Bisa jadi kamu ada Gemini.
Gemini, kemudian ini Capricorn. Tadi apa ya? Oh, tadi Aries berarti. Oke. Di sini inisialnya ada huruf S ya, kemudian ada huruf D, F, X, T, P, Q, B, J. Ada Z, ada W, ada I, ada E, ada U, ada B, ada T, ada Z lagi, ada L, G, V, dan C. Nah, ini tambahan-tambahannya ya. Kalau misalnya memang kalau zodiak itu kan nggak bisa kita patokin, tapi mungkin kalau inisial silahkan ya. Nanti kamu bisa capture di sini untuk nama-namanya yang udah aku buka. Gitu. Nah, kemudian di sini aku masukin dulu ya. Kemudian di sini kita akan lihat untuk ini belum masuk ke bagian mertua ya, teman-teman. Belum masuk ke bagian mertua gitu. Jadi kita lihat untuk apa saja sih yang bakal terjadi ya dalam hubungan kalian kalau misalnya kalian ini sudah berpasangan. Apa sih yang bagus dan apa yang jelek kita campur aja di sini ya. Oke. Yang pertama, kalian di sini ya, itu sama-sama orang yang kayak yang susah move on gitu loh. Jadi kayak berkecimpung atau salah satu dari kamu itu kayak masih nyemplung ke orang-orang yang modelnya susah move on atau nggak mau gerak gitu ya. Kemudian di sini ketika kamu sudah udah tahu nih kalian itu masing-masing orang yang kayak susah move on, kalian berusaha di sini sama-sama untuk melangkah ke masa depan gitu loh, bersama menyelaraskan energi. Kemudian di sini aku melihatnya kalian sama-sama healing dari masa lalu yang menyakitkan tentunya. Di sini kalian melihat adanya semakin kalian bersatu maka akan ada power yang benar-benar kayak kalian adalah satu kekuatan, kalian adalah orang-orang yang mungkin pernah tersakiti, sama-sama tersakiti dan kalian bersatu itu jadi plus gitu loh. Jadi kalian tuh saling menghargai, menghormati dan lain-lain ya. Beberapa di antara kalian ada yang ketemu dengan twin flame-nya sendiri. Berarti kalian di sini vibrasinya tinggi membawa dia gitu ya. Kalian ini bagaikan yin dan yang. Jadi kalau misalnya kalian tuh kayak ada cerminan dari diri kalian. Pertama, kalian punya masa lalu yang kurang oke. Yang kedua, mungkin kamu suka ketemu sama orang yang salah, dia juga ketemu sama orang yang salah. Tapi dia bukan di pilihan ya, tapi mungkin lebih kayak ke keluarga atau gimana, dia mungkin pernah gagal menikah atau apapun itu, bisa duda bisa janda gitu. Tapi kalau kamu di sini kayaknya serba nggak pasti gitu, kamu tuh kayak random gitu loh, kayak like American style. Oke, ada beberapa mungkin yang di sini kayak lama tapi nggak nikah kayak gitu, jadi ya cuman ibaratnya apa ya, kayak bersama aja gitu, ada yang kayak gitu. Gairah kalian berdua ini, kalian tuh saling tarik menarik, kalian tuh saling cinta, saling suka. Kalian mungkin bukan orang yang romantis ya, sering ngomong I love you, tapi kalian tuh langsung dengan action memberikan namanya ciuman langsung, memberikan dengan perlakuan tindakan-tindakan romantis ya, seduction ini kuat banget ya, gairah dan lain-lain, dan memang kalian tuh suka gitu loh. Jadi kayak kalian tuh melihat pasangan kalian ya satu sama lain, dan dia melihat kamu tuh kayak pasangan date yang ideal, dan itu bener-bener kayak
wow, gairahnya dan lain-lain, romantis lah. Kamu tahu kayak film 50 Shades of Grey, nah kayak gitu. Dan terakhir di sini kalian akan married. Oh, keren banget di sini. Ini adalah kartu-kartu yang memang aku buka berdasarkan intuisi ya, karena ini very deep reading. Nah, sekarang kita lihat pesan malaikatnya, dan ini belum dengan konflik mertua ya. Apa ini terakhir aja deh, kita langsung ke mertua dulu. Aku gak akan banyak-banyak mengungkap mertua, karena mertua itu adalah misteri ya. Calon mertua atau keluarga, kita lihat dari dua sisi ya, dari kamu dan dia. Aku gak perlu ambil banyak kartu, mungkin 3 cukup, 3 dari kamu dan 3 dari dia ya. Gimana sih reaksi orang tua kamu dulu, dari keluarga kamu dulu di sini? 1 2 3. Oke. Oh, ini 1 positif ya teman-teman. Kemudian kita deg-degan nih, orang tua dia gimana ke kamu, atau keluarga dia ke kamu gimana. Aku shuffle lagi deh, aku juga deg-degan nih. Oke, kita buka dulu. Kayak apa dia, gimana. Oh, wow, orang tuanya konservatif loh, hati-hati. Hangman. Wow, pride-nya tinggi ya. Kita akan ambil 1. Oke, teman-teman, ini masalah mertua ya. Kalau misalnya kalian di sini, aku nggak tahu ini mertua siapa, energinya bisa kebolak-balik ya. Ini benar-benar gimana ya. Jadi gini teman-teman, kemungkinan kalau dari sisi keluarga kamu tuh udah kayak open aja. Keluarga kamu tuh lebih modern, lebih seperti kayak ya udah, kalau misalnya ada orang yang suka dan kamu juga suka menyambut, will fine, kita nggak ada masalah gitu ya, selama dia datang baik-baik. Dan ini lebih ke manner ya, lebih ke manner. Kalau dari sisi kamu, sisi orang tua dari kamu di sini itu lebih manner. Tapi dari orang tuanya dia, kita lihat ini dramanya. Mungkin kamu baru mulai, bukan sama anaknya tapi sama orang tuanya, sama keluarganya. Di sini adalah orang tuanya itu terlalu pride, bangga gitu ya. Jadi mereka tuh kebiasaan kayak, aduh, aku nggak mau ngomong ini, tapi mungkin orang tuanya itu terlalu banyak kayak ngumbar keharmonisan di sosial media atau apapun gitu. Jadi lebih dicontoh kayak apa yang orang itu memandang gitu loh. Mungkin penilaiannya dia sama kamu, mungkin kalau anaknya suka nggak apa-apa lah gitu. Kalau anaknya udah milih kamu, mau apa lagi? Tapi sebetulnya mereka tidak sure 100% suka dengan kamu gitu. Itu cara kamu untuk gimana bisa menanggulangi mereka, karena mereka adalah musuh. Biasanya itu akan terjadi ketika kalian menikah. Mereka akan banyak tuntutan yang kayak kesannya meremehkan kamu. Itu challenge-nya ya. Tergantung dari pasangan kamu itu membawa kamu seperti apa, membawa kamu bisa membuat kamu safe atau enggak gitu ya. Jadi dari mertua kamu, mertuanya kamu itu, ya benar, mertua kamu itu lebih kayak melihat apa yang bisa kamu lakukan dulu, kasih pembuktian ke kita kalau kamu tuh emang layak jadi mantu kita gitu. Ingat teman-teman, ini yang paling susah. Ada 3 of Swords dan ada 5 of Swords. Kamu akan ada konflik batin dengan namanya calon mertua kamu. Aku nggak nakut-nakutin ya, tapi di sini
kamu akan selalu ada tensi, kamu selalu ada emosi, kamu akan selalu ada namanya permasalahan yang kayaknya sepele jadi gede, atau mereka menggede-gedekan. Lu tau lah, kayak sinetron-sinetron itu. Ketika kamu sama dia, kalau bisa, jangan sampai tinggal satu rumah deh. Maksudnya di pondok mertua indah atau gimana, suami kamu harus ada rumah sendiri. Kalau kamu misalnya siap dengan merubah semua style kamu, atau dia pokoknya ada nih celak dari kamu lah, membanding-bandingkan dan lain-lain, sampai kamu tuh kayak down gitu loh. Jadi teman-teman, gini tipsnya. Selagi kamu lagi pacaran, selagi kamu lagi menjalani hubungan sama pasangan kamu ini yang kamu mau, lihat dulu orang tuanya. Ya. Kalau misalnya memang sudah kamu ngerasa seret, kamu datang ke dia dan kamu di sini langsung seperti kayak baik-baikin aja gitu loh. Kamu harus bisa nyambung, kamu harus berusaha untuk menunjukkan bahwa aku ini pantas buat jadi menantu kamu gitu loh. Menantu kamu tuh sudah gagal mungkin dalam hubungan rumah tangga, dan aku di sini juga tidak akan main-mainin dia. Ibaratnya apa? Mertua itu protectionnya itu lebih kayak tinggi sama ini orang, karena mungkin dia adalah orang yang disayang gitu loh. Salah satu James-nya mereka yang kamu ambil. Tapi kalau misalnya dia cowok, mungkin dia adalah anak tertua atau bagaimana, ya itu adalah PR kamu. Gimana caranya kamu membawa orang ini ya menjadi lebih baik, nggak lebih urakan sebelumnya atau gimana gitu. Oke. Quiet set kalau aku baca ini, tapi it doesn't matter. Itu semuanya adalah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan kan teman-teman. Dan sebagai penutup, aku mau kasih kira-kira, oke, aku akan buka ini ya. Kita akan ambil 3 dulu. Gimana caranya kamu bisa ambil hati mereka. Oke, begini ya teman-teman. Mungkin kamu akan ketemu sama orang yang bisa jadi mertua kamu tuh adalah orang yang agamais banget, spiritualnya tinggi gitu loh. Dia mau melihat kamu itu apakah cocok sama orang ini. Dan biasanya kalau orang punya spiritual tinggi itu biasanya dia by feeling, oh kayaknya enggak deh. Nah, itu ya. Gimana caranya? Kamu harus terbuka sama mereka. Dari awal, Bu, saya begini, Bapak saya begini, tapi saya serius mau menjalin hubungan dengan si ini. Kalau misalnya ada kritikan atau apa, kita ngomong di depan aja supaya nggak ada kesalahpahaman di belakang hari. Kalau saya salah menjadi mantu apa gimana, diomongin aja, karena saya juga akan seperti itu. Jika memang ada ganjalan, saya akan langsung ngomong, dan aku harap ini semuanya serba terbuka, karena saya diajarkan di keluarga saya itu untuk terbuka, ngomongnya kayak gitu ya. Kalau misalnya situasinya sudah makin memanas dan memang tidak ada ini, kamu harus minta ya dari perwakilan lah, siapa. Bukan maksud hati untuk ikut campur, tapi keluarga kamu juga bisa ambil andil di sini adalah untuk menolong kamu, memberikan advice ya. Atau kamu ingin menghadapi gimana caranya supaya hubungan ini tuh lancar gitu. Harus ada orang ketiga yang dituakan yang bisa minta tolong. Bisa jadi, ini kan kalau di sini friends ya, tapi kalau aku lebih seperti kayak om, tante, atau apa, itu yang bisa menengahi. Oke? Di situ. Well, mertua itu untung-untungan teman-teman, sama kayak mau jackpot. Ya, alhamdulillah kalau aku punya mertua baik ya, karena mertuanya nggak di Indonesia. Kita kalau ngomong baik-baik aja gitu. Oke. Kayaknya kalau misalnya masalah di Indonesia atau di Asia tuh lebih konservatif ya, kalau setuju nggak setuju gitu. Kalau di luar negeri, karena mungkin suamiku bukan orang sini, jadinya mereka lebih kayak open mind kayak gitu. Oke. Di sini kita lihat ya, ini adalah pesan buat kamu.
Kenapa kamu harus nggak menyerah dengan hubungan ini, walaupun ada ganjalan-ganjalan itu? Ini ada twin flame. Twin flame itu adalah mirroring dari jiwa kamu. Jadi bukan berarti kalian tuh cocok soulmate dibilang twin flame. Enggak kayak gitu. Twin flame itu pengkajiannya lebih dalam daripada soulmate. Jadi kayak kamu tuh ngaca, yaitu kembaran kamu cuma di badan yang berbeda. Ya, dia adalah orang yang connectionnya seperti ini. Ada satu ikatan. Jadi kamu secara spiritual dengan dia itu adalah higher level. Kamu nggak boleh menyerah dengan kondisi-kondisi eksternal. Dia adalah orang kayak mertua, adalah pihak ketiga. Makanya pihak ketiga ini tuh bisa jadi pasangan lain atau apapun. Tapi karena di sini kan aku ngomongnya lebih kayak ke mertua ya. Jadi mereka adalah pihak ketiga, adalah outsider gitu. Jadi jalani aja. Yang ketiga, nah, kamu harus waspada dengan sesuatu yang bersifat kebetulan-kebetulan gitu loh. Kayak misalnya ada sesuatu sifat yang modelnya kayak, oh ya, aku tuh suka ini, terus kamu jadi kayak suka juga. Itu nggak perlu gitu loh. Justru dengan adanya perbedaan, dengan adanya apapun itu yang berbeda, itu akan melengkapi. Jadi kamu nggak perlu untuk menjadi orang yang mereka mau, tapi kita sama-sama terbuka untuk aku akan merubah sebaik mungkin tanpa merubah jati diriku, dan aku harap kalian menerima. Kamu juga bilang sama calon pasangan kamu kelak seperti itu gitu ya. Jangan mau kita dikontrol. Hidup itu adalah hidup kita. Tapi kok kamu sudah punya anak, tanggung jawab kamu adalah untuk anak kamu nanti. Ngapain urusin yang di luar dari ini, kayak kamu nggak ada support gitu. Ngapain? Nggak perlu. Masih banyak orang yang sayang sama kamu. Oke? Optimis, segala masalahnya dalam pikiran kamu harus menciptakan, jangan imajinasi, tapi realita. Realita itu yang paling pahit apa, solusinya apa. Nah, dari situ kamu nanti bisa akan lebih terbuka gitu loh. Segala macam efek-efek negatif yang dari dalam pikiran itu bisa kamu beresin, dientaskan gitu loh. Karena kamu sudah tahu, oh solusinya begini. Oh ya, misalnya aku cara ini nggak berhasil, mungkin kamu bisa kasih perhatian ya, misalnya kayak hal-hal kecil, ulang tahunnya dia, kesukaan dia apa, beliin aja gitu loh. Realistis aja, orang tuh bakal suka dapat apa yang dia mau, ya kan? Kemudian ini juga bahaya. Nah, third party situation yang aku bilang bukan dengan orang lain ya teman-teman, tapi lebih seperti kayak gangguan-gangguan eksternal. Jadi ada yang mengintervensi hubungan kamu dengan pasangan, dan kamu tuh harus aware. Ini seperti yang aku lihat ya kan. Mertua kamu di sini, mungkin calon kamu ini bisa tahu. Aku nggak tahu, energi bisa kebalik ya. Bisa ini dari sisi kamu, dan ini sisi dia, atau ini sisi dia, sisi kamu gitu. Put yourself first. Nah, di sini bukan dari diri kamu, tapi sudah masalahnya kita. Jadi kamu tempatkan diri kamu itu bahwa kamu tuh orangnya yang penyayang. Kamu tuh adalah orang yang lebih seperti aku pantas dicintai, pasangan aku pantas mendapatkan cinta aku, dan kalau misalnya ada yang tidak bisa masuk ke aku, berarti there's something wrong with them gitu. Ada yang salah dengan komunikasi atau gesture dari orang lain ini yang mengintervensi. Aku juga ngelihat ya, kalau misalnya calon mertua kamu seperti itu, berarti dia ini anak mama banget, dan ya mungkin ada juga ketika mereka bercerai atau selesai, nggak suka kan keputusan itu, dan si ibunya ngomong sudah kayak kong kali kong gitu dengan mantannya ya, mantan pacar kamu. Pokoknya kalau ada nanti ini, ibu nggak akan ini, harus ini, kayak sinetron salah satu TV yang nggak jelas itu ya, kayak gitulah. Itu kadang-kadang gini, aku bukan membanding-bandingkan namanya apa ya, tapi kadang-kadang
di negara kita sendiri seperti itu, ngejudging itu tanpa harus menilai lebih, jadi ngejudge dari awal gitu, jadi tuh jadi jelek gitu. Beda kalau misalnya ya nggak semua orang, ada juga yang open mind gitu. Kebetulan aku dapat mertuanya yang open mind karena mereka pikirannya tuh lebih 1000 kali kita mikir A, dia udah ke Z kali gitu. Jadi apapun itu mereka lebih terbuka. Ini kalau aku ya, makanya harus, kalau aku sekedar pribadi, ketika kamu ketemu dengan calon pacar kamu sama-sama negara yang sama ya, kamu mesti kayak unggu-inggi, mesti ngambil hatinya dia, yakin. Dan ada beberapa yang manjain kamu, tapi ya di sini aku melihatnya ada yang membuat hidup kamu tuh porak-poranda kayaknya. Mereka tuh sengaja mengintervensi supaya hubungan kamu dan pasangan kamu tuh selesai gitu. Dan kamu di sini juga tidak boleh namanya memaksakan pasangan kamu untuk memilih. Kamu milih aku atau orang tua kamu, itu nggak boleh ya. Jangan sampai kayak gitu. Nggak ada anak yang mau milih orang lain kecuali orang tuanya. Gila aja gitu. Kalau sampai bilang, aku milih kamu, berarti durhaka banget gitu. So, inilah pembacaan dari aku. Sorry kalau akhirnya ngomel-ngomel, tapi energinya yang aku bawa seperti itu gitu. Apa yang aku ingin omongin, aku akan omongin. Kalau tidak berkenan, aku minta maaf. Semoga deep reading ini itu bisa namanya memberikan satu ilham atau pemahaman yang baik. Kalau memang gak resonate, karena memang ini adalah bacaannya itu adalah deep reading dan memang prediksi. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye bye, see you.